Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa la yudlil fala hadiyalah. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, di pagi yang cerah ini kita masih diberi oleh Allah nikmat iman, nikmat sehat. Dua kenikmatan ini yang sangat luar biasa dan harus kita syukuri. Kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, bukan hanya sekedar mengucapkan alhamdulillah, bukan hanya sekedar kata-kata, tapi hendaknya apa yang Allah berikan ini bisa kita amalkan, bisa kita lakukan, bisa kita manfaatkan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Saudara-saudaraku yang berbahagia, pada bulan Ramadan, pada bulan suci yang penuh berkah ini, bulan suci penuh barokah, penuh ampunan, bulan maghfirah, hendaknya bisa kita manfaatkan iman yang ada dalam diri kita. Kalau Allah memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, artinya di sini bahwa seruan ini ditujukan kepada orang yang beriman, hatinya ada iman. Makanya nikmat iman itu kalau bisa kita manfaatkan, yaitu kita laksanakan saum Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Kalau kita misalnya melihat ada orang Islam kok tidak berpuasa tanpa ada uzur yang sesuai dengan syar'i, tanpa ada halangan atau uzur yang dibolehkan oleh agama, kok tidak puasa? Orangnya kuat, sehat, bekerjanya tidak payah dan sebagainya, tidak sakit dan sebagainya, kok tidak puasa? Itu artinya belum ada iman di dalam hati. Jadi iman itu yang membawa kita yang terpanggil. Iman kita terpanggil, terpanggil oleh seruan untuk menjalankan saum Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Bukan ya ayyuhal muslimin, bukan orang yang muslim saja. Jadi kalau orang Islam, tingkatan lebih tinggi adalah orang beriman, tingkatan lebih tinggi lagi adalah takwa. Nah, kalau kita bisa menjalankan saum Ramadan ini dengan senang hati, dengan ikhlas, dengan sabar, dengan gembira dan sebagainya, itu tandanya bahwa iman kita itu berfungsi. Itulah manfaat kita memanfaatkan, kita mempergunakan nikmat iman itu di dalam menjalankan ketaatan kita pada Allah. Kemudian di dalam ayat lain juga dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-shabri was-shalah, wahai orang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Ini juga seruan kepada orang beriman. Karena sabar dan sholat itu kalau orang bukan yang beriman, itu susah untuk bisa melaksanakannya. Makanya ada iman itu. Kita manfaatkan, kita pergunakan sesuai dengan perintah-perintah Allah yang ada dalam Al-Quran. Kita diperintahkan untuk sabar dan sholat. Sabar itu bisa mengurangi stres. Dengan stresnya berkurang, dengan stresnya hilang, maka kadar kortisol darah di dalam tubuh kita akan menurun, sehingga imunitas kita terjaga. Apalagi kalau misalnya kita juga bisa menjalankan sholat sunat, sholat wajib, sholat malam, qiyamul lail dengan sungguh-sungguh mencari ridha Allah, itu kadar kortisol darah kita juga akan menurun. Seperti kita ketahui bahwa stres yang terjadi di dalam tubuh kita itu karena stresor itu akan merangsang hipotalamus di dalam otak kita. Kemudian hipotalamus akan merangsang kelenjar pituitari. Pituitari tadi akan mengeluarkan kelenjar adrenokortikotropin, hormon
yang nanti akan memicu korteks adrenal. Nah, korteks adrenal ini yang akan menghasilkan hormon kortisol. Nah, kortisol ini akan menekan sistem imunitas tubuh dengan mensupresi sel-sel limfosit dalam tubuh. Makanya hati-hati, jangan sampai stres. Dengan kita menjalankan saum Ramadan dengan senang hati, dengan ikhlas mencari ridha Allah, kemudian kita sabar, kita menjalankan sholat wajib berjamaah, sholat sunat kita kerjakan, qiyamul lail terutama pada malam hari kita kerjakan, insya Allah kesehatan kita akan senantiasa terjaga. Nah, sehingga nanti kita akan mencapai derajat takwa dengan tubuh yang sehat. Nah, nikmat sehat ini yang juga harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Salah satunya kita jaga kesehatan kita. Bagaimana menjaga kesehatan kita? Ya kita kita hindari hal-hal yang bisa menyebabkan rusaknya tubuh kita. Rokok dihilangi, tidur sampai begadang malam-malam dikurangi, dihindari. Makanan-makanan yang tidak bergizi, yang tidak halal, yang tidak thayyib, itu harus dihindari. Jadi makanan-makanan kita selama bulan Ramadan dan hari-hari setelah Ramadan harus dijaga halalan thayyiban. Halal itu jelas dalam Al-Quran sudah disebutkan, dalam hadis juga sudah jelas. Nah, thayyiban ini yang manfaat, yang baik itu adalah yang bisa memberikan manfaat kebaikan dalam tubuh kita. Itulah, moga-moga apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini di bulan suci yang mulia ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.